dengan Dokter Gamal. Dokter, tadi kan kita udah ngebahas sedikit deh, ada program-program dokter yang sekarang udah dijalankan. Ada lagi nggak nih yang cita-citanya mau dijalanin? Cita-citanya ya. Jadi alhamdulillah memang organisasi atau perusahaan kami itu kan fokus di kesehatan inovatif ya. Jadi kita mencoba mengembangkan beberapa program kesehatan inovasi. Jadi misal kita mengembangkan center untuk ibu hamil, Mother Happiness Center, terus kita juga mengembangkan sebuah mobile apps untuk bantu sistem donor darah. Terus kita juga mencoba Gimana tuh cara itu donor darah tapi pakai informasinya ya. Jadi sering kan orang kirain butuh handphonenya taruh sini langsung. Jadi sering kan orang butuh donor darah cari kemana-mana susah. Padahal banyak orang yang punya darah golongan tersebut dan ingin mendonorkan tapi tidak tahu. Jadi kita mengembangkan sebuah sistem mobile berbasis portal IT ya. Itu ketika orang jadi bisa di-download, ketika nanti ada butuh donor darah akan muncul di notifikasi. Jadi misal Ustadz nunggu istrinya dandan, kok nggak selesai-selesai nih, muncul notifikasi, titik, oh ini ada yang butuh bantuan, jadi kita bisa nolong, seperti itu. Kalau misalnya yang butuh donor pun bisa, saya butuh. Seperti itu. Jadi kita lagi developing, terus kita juga coba kembangkan Malang Integrated Hospital Information System ya. Jadi sistem Integrated Hospital Information System. Jadi sistem informasi antar rumah sakit untuk komunikasi antar rumah sakit dengan masyarakat dan dengan tenaga kesehatan. Termasuk kita mengembangkan dan kerjasama soal sabuk bayi pintar. Jadi bayi itu kan bisa mendengar mulai usia 3 bulan. Jadi kita coba kembangkan dengan prinsip audioterapi dengan murotal Al-Quran. Jadi bisa untuk membantu perkembangan saraf janin. Oh, itu memang terbukti ya? Insya Allah. Jadi dari penelitian juga seperti itu. Apalagi kita Muslim kan, sudah harus percaya ya. Betul. Kalau misalnya murotal Al-Quran itu bisa mempercepat perkembangan saraf. Ya. Alhamdulillah. Ini Ustaz. Apa tadi saya tertarik dengan value-nya untuk project ini kan tidak mungkinlah kita berjalan begini tanpa campur tangan Allah di sini. Kalau kita tidak kaitkan dengan Allah, ini juga saya kurang yakin apakah ini bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, saya ingin mengetahui sampai sejauh mana di dalam mengerjakan ini kaitannya dengan menyambungkan dengan konsep-konsep yang Islami gitu kira-kira. Ya, jadi kalau ibu saya sih sering pesan kan, Gamal lakukan semuanya karena Allah. Saya sering pesan ke staf-staf di perusahaan saya, biarkan semua yang kita lakukan itu tercukupkan dalam 2 kata ya, untuk Allah ya. Jadi itu terinternalisasi dalam semua aktivitas ya. Mulai dari kita harus percaya diri kan. Jadi saya sering menginternalisasi prinsip orang yang percaya diri itu bukan orang yang yakin pada kemampuannya kan, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu bersamanya. Jadi itu menjauhkan kita dari sifat riya, takabur, merasa hebat seperti itu. Terus yang kedua juga konsep-konsep tadhiyah ya, konsep-konsep pengorbanan kita kan. Ada pepatah Arab itu, loyalitas itu akan diberikan kepada siapa yang paling banyak memberikan pengorbanan. Saya sambil contoh juga korelasikan, ada 2 kata dalam bahasa Belanda yang dia itu tertulis berbeda tapi terucap sama ya, Leiden and Legend ya. Jadi Enleidensweg is Enleidensweg ya. Leiden is legend ya. Jadi jalan kepemimpinan adalah jalan penderitaan. Jadi memimpin adalah menderita. Sehingga kita pun dalam melakukan aktivitas itu harus punya sifat tadhiyah yang besar, pengorbanan ya. Sehingga mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita untuk kebaikan. Ini nggak takut nih dokter masa mudanya hilang? Iya Ustazah. Iya Ustazah. Gimana tadi? Ustazah. Bong. Nggak ini nggak takut nih masa mudanya tiba-tiba hilang. Kan biasanya kalau anak muda masih mau main lah, masih mau senang-senang sama teman-teman, ini harus fokus ngebantu orang lain, fokusnya udah beda. Gimana tuh kalau misalnya orang nanti ngeliatnya, nanti nggak takut masa mudanya hilang atau apa gitu? Iya, ini pertanyaan yang sedikit sulit ya, masa mudanya hilang. Mungkin kalau misalnya kita lihat, ada dalam bukunya Safi Antoni itu kan dia bilang, your future is depend on your daily routine ya. Jadi masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu sehari-hari ya. Kalau kita bandingkan ada 2 anak muda, satu bangun jam 8 pagi gitu, terus dia langsung nunggu depan mall, begitu mall buka dia tawaf 7 putaran dalam mall gitu. Setelah selesai tawaf, pulang nonton TV, makan, tidur. Satu. Yang satunya dia bangun setengah 4 pagi, terus dia sholat tahajud. Terus dia laki-laki pergi ke masjid sholat subuh, pulang dia baca al surat, zikir pagi sore, pagi dulu ya. Terus dia mengorbankan waktu untuk belajar, bekerja, bantu orang tua, sampai larut malam kan. Jadi kita pun bisa menebak kan bagaimana akhir dari ceritanya ya. Jadi itu menjadi penting kan bagaimana kita
memahami di usia muda ini penting kan delaying gratification namanya, jadi mengatur siklus ketidaknyamanan untuk mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari, seperti itu. Oke, ini teman-teman sekitar juga pasti jauh lebih tua Subhanallah dong ya. atau Umur Lebih tua. 25 tahun. Oh, enggak Ustazah. Ini dari sejak kapan namanya perencanaan ini, apa sejak dari kuliah atau memang sudah karena memang udah dokter jadi harus membuat proyek, atau memang dari kuliah memang saya nanti membuat proyek dengan sampah dan dengan lain-lain. Inovasi itu. Sebenarnya awal mula itu berpikirnya sederhana ya. Jadi kebetulan waktu itu saya suka sekali penelitian. Suka hampir sampai 12 hasil ilmiah ya penelitian tuh saya kerjakan waktu tahun ketiga itu. Terus saya berpikir semua itu cuman memproduksi pengetahuan tapi tidak mendistribusikan. Akhirnya di tahun itu saya memutuskan untuk gimana membuat sebuah perusahaan yang tujuannya sederhana. Bagaimana menerapkan hasil penelitian. Jadi saya bahkan pernah menemukan satu penelitian yang menarik di McMaster University. Mereka mereview 2.800 penelitian, tapi cuma 5 yang diterapkan. Dan itu terjadi di kita kan. Jadi misal kalau ada 1.000 mahasiswa semuanya skripsi kan, berapa yang diterapkan. Sehingga saya buat Indonesia Medica. Tujuannya sederhana, bagaimana saya ingin bawa hasil-hasil tuh penelitian keluar kampus ya. Jadi saya sering bilang, peneliti itu harus keluar kampus, masuk ke dunia bisnis, masuk dunia masyarakat, bahkan masuk dunia politik. Untuk memastikan pengetahuan yang dia produksi itu terdistribusi dengan baik. Seperti itu. Oh, alhamdulillah. Saya terkesannya siapa yang mempengaruhi pikiran-pikiran ini gitu? Apakah banyak berbicara dengan siapa yang apakah dosennya yang ataukah memang dari keluarga, dari SMP, ibu tadi SMA atau gitu ya. Ini sejarah masa lalu nih ya. Ini latar belakangnya kenapa kok tiba-tiba bisa jreng seperti ini Dr. Kamal itu dengan penuh inovasi, penuh Tapi harus semangat kita dakwah. tahan dulu nih jawabannya karena biasa terpotong waktu, jadi kita harus rehat dulu sejenak pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini Dr. Gamal akan memberikan jawabannya. Jangan kemana-mana, tetap di Musik Jiwa.